Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, ini merupakan kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Yang namanya rumah, kalau di dalamnya itu ada anak kecil, itu pasti selalu berantakan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang rumahnya selalu berantakan, sabar ya teman-teman, karena kita itu sama. Apalagi aku itu memiliki dua anak yang masih kecil-kecil, ditambah anak aku ini kalau setiap main pasti bawain teman-temannya ke dalam rumah. Alhasil rumah itu selalu berantakan kayak kapal pecah. Tapi nggak apa-apa, yang namanya anak-anak itu semua sama ya teman-teman. Yang penting anak-anak itu kalau udah main di dalam rumah pastinya jauh lebih aman ya teman-teman, ketimbang dia main di luar rumah. Oh iya, buat teman-teman yang udah datang ke channel aku, terima kasih. Ikutin terus video aku ya sampai akhir. Dan video kali ini adalah tentang beberes rumah sampai aku memasak di dapur. Kira-kira menu masakan aku hari ini itu apa ya? Tonton terus videonya. Nah, di video kali ini aku beberesnya diawali dari ruang tamu dulu, karena menurut aku ruang tamu ini berantakan banget. Karena ini juga udah lumayan siang, ini aku mau buka jendela dulu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru datang ke channel aku, mungkin belum tahu nih kalau aku ini tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung, kok rumah aku itu kecil banget, ruang tamunya kecil banget, kamarnya kecil banget, dempet banget sama dapur, dempet banget sama kamar mandi. Yang namanya rumah kontrakan 3 petak itu umumnya itu berpetak-petak ya teman-teman, terdiri dari ruang tamu, kamar, dapur, dan kamar mandi. Dan biasanya yang namanya kontrakan 3 petak itu kamar mandi itu dengan dapur itu bersebelahan ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang nanya di kolom komentar aku, "Bun, kamarnya kok deket banget sama dapur?" Ya, jawabannya gimana ya? Ya namanya kontrakan 3 petak itu seperti itu ya bun ya teman-teman sekalian. Yang namanya kontrakan 3 petak itu ya dapurnya itu bersebelahan sama kamar gitu. Jadi nggak ada ruangan khusus untuk dapur gitu teman-teman. Ya walaupun aku tuh tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak, aku tetap mensyukuri ya teman-teman dengan keadaan aku sekarang. Aku juga berharap semoga suatu saat nanti aku bisa memiliki rumah sendiri ya teman-teman. Rumah impian, rumah yang desainnya itu sesuai dengan kemauan kita, amin. Tapi alhamdulillahnya walaupun aku tinggal di rumah kontrakan 3 petak, anak-anak aku itu lebih betah main di rumah ketimbang main di luar rumah teman-teman. Dia juga suka nih ngajak teman-temannya main ke dalam rumah, dan alhamdulillahnya teman-temannya itu juga pada demen mainan di dalam rumah ketimbang di luar gitu, betah gitu. Walaupun rumahnya sempit, kecil, mungil, tapi mereka itu betah teman-teman bermain di dalam rumah yang kecil. Jadi walaupun ini tuh bukan rumah aku pribadi, ini tuh rumah orang, rumah kontrakan orang, aku itu berusaha supaya membuat rumahku ini nyaman ya teman-teman untuk ditinggali, supaya nyaman untuk anak-anak aku bermain. Jadi sebisa mungkin rumahnya itu rapi dan nyaman ya teman-teman. Ini makanya kemarin aku itu makeover rumah ini lumayan juga budgetnya ya teman-teman, sekitar 1 jutaan lebih untuk modal ngecat, well foam, dan segala macamnya itu modalnya 1 jutaan ya teman-teman. Itu nggak masalah, catnya modal sendiri, karena ya namanya kontrakan itu kan kita sendiri yang akan merasakan kenyamanannya. Makanya usahakan jangan pelit teman-teman untuk memperbaiki rumah kontrakannya ya, walaupun rumah kontrakan orang. Karena aku mikirnya sih aku bakalan lama juga tinggal di rumah kontrakan ini, dan aku bakalan membutuhkan waktu yang lama untuk memiliki rumah yang baru. Jadi apa salahnya untuk beberapa tahun ini aku tinggal di rumah kontrakan ini, dan rumah kontrakan ini juga aku rapikan ya teman-teman. Karena suntuk juga ngelihat rumah yang berantakan, rumah yang semrawut, sementara kita itu tinggal di situ, melakukan aktivitas di situ, pasti bakalan jenuh ya teman-teman. Kalau rumahnya itu sekedar biasa-biasa aja. Jadi merapikan rumah kontrakan itu merupakan salah satu wujud kalau kita itu mensyukuri ya teman-teman dengan keadaan kita sekarang. Semoga Allah nanti suatu saat nanti memberikan rezeki yang lebih, bisa memiliki rumah sendiri. Jadi kemarin ada juga yang komen di kolom komentar aku, kok anaknya satu kamar sih bun sama ibunya, kan anaknya juga udah lumayan gede gitu. Ya mau gimana ya teman-teman, karena emang nggak ada kamar lain. Kalau misal ada kamar yang lain, mungkin anak aku bisa nih aku tempatin di kamar yang satunya. Cuman karena nggak ada kamar, ya mau nggak mau tinggalnya di satu kamar. Tapi sebenarnya anak aku itu juga belum terlalu besar teman-teman, usianya itu sekitar 9 tahun. Jadi ya nggak masalah kalau masih tinggal di satu kamar sama aku sama suami. Nah begitulah ya teman-teman,
teman-teman sedikit cerita aku di rumah kontrakan 3 petak. Nah bagaimana ini teman-teman, apakah ada yang sama? Apapun itu kita harus tetap bersyukur ya teman-teman, walaupun kita masih tinggal di rumah kontrakan 3 petak. Semoga suatu saat nanti kita memiliki rumah impian kita. Nah ini lanjut ke video ya teman-teman. Nah ini beberesnya semuanya udah selesai. Ini aku lanjut ke dapur. Nah kali ini aku mau masak jengkol balado ya teman-teman. Jadi jengkol baladonya aku rajangin aja. Nah ini ditambah sama rebusan daun singkong. Nah biasanya aku kalau ngerebus daun singkong aku tambahin sedikit minyak dan garam ya teman-teman untuk bikin daun daun singkongnya itu lebih lemes gitu ya teman-teman. Dan ini aku lagi ngerajangin jengkolnya. Nah ini untuk jengkol baladonya aku rajangin seperti ini aja. Tadi kan udah aku goreng ya, dan ini lanjut aku iris-iris seperti ini. Dan ini mau aku lanjutin dulu ya teman-teman. Dan kali ini untuk bumbu baladonya aku rajangin menggunakan blender manual seperti ini aja teman-teman. Seperti biasa aku itu jarang menggunakan blender ataupun chopper. Aku lebih suka itu pakai blender manual aja supaya lebih satset. Dan ini cabai yang udah aku rajang-rajangin tadi ditambah tomat hijau aku tumis dulu, dan ini aku masukin jengkolnya. Nah gimana nih teman-teman, apakah hari ini ada yang bingung mau masak apa nih? Aku saranin masak ini aja teman-teman, dijamin enak dan bisa ngabisin nasi anget teman-teman, semejikom teman-teman. Dan ini balado jengkolnya udah selesai. Ini aku mau lanjut masak, dan seperti biasa aku tuh kalau masak di atas kompor seperti ini teman-teman. Nah ini aku cepetin aja. Nah ini hasil masakan aku hari ini, ada rebusan daun singkong ditambah balado jengkolnya seperti ini teman-teman. Teman-teman udah pernah belum masak seperti ini, ataukah udah lama nggak masak seperti ini? Yuk masak lagi supaya membuat makan itu lebih nafsu gitu ya teman-teman. Dan ini karena aku udah lapar, ini aku mau makan dulu ya teman-teman. Dan seperti biasa aku tuh kalau makan selalu nggak bisa yang namanya sedikit kalau makan jengkol. Ini porsinya lumayan jumbo juga aku kalau makan teman-teman. Ini tuh aku ngerebus daun singkongnya lumayan lama ya tadi ya, jadi lumayan empuk. Ini tuh enak banget teman-teman dimakan di saat hujan-hujan seperti ini, lagi gerimis-gerimis seperti ini cuacanya. Masya Allah, masakan seperti ini aja udah nikmat banget, bisa ngabisin nasi bercentong-centong ya teman-teman. Kalau udah makan seperti ini itu pokoknya lupa diet teman-teman. Tapi nggak apa-apa, hari ini nggak diet, besok kita lanjutin lagi dietnya teman-teman. Nah seperti biasa aku tuh kalau makan aku tuh lebih suka di kamar seperti ini ya teman-teman, karena di kamar itu dingin. Aku tadi nyalain AC karena masakan aku juga panas dan campur pedas, jadi aku lebih suka makan di kamar seperti ini ya teman-teman. Nah beginilah penampakan makanan aku hari ini. Gimana nih, apakah teman-teman ada yang mau? Yuk langsung di recook teman-teman. Aku itu udah lama banget gak masak seperti ini ya teman-teman. Pokoknya kalau udah masak seperti ini itu teringat sama orang tua di kampung, karena orang tua di kampung itu suka masak seperti ini ya teman-teman. Bikin makan itu pokoknya selalu pinginnya nambah-nambah mulu teman-teman. Pokoknya kalau aku tuh lagi kangen sama orang tua, pasti aku masak makanan yang dibikin sama orang tua, yang biasa dimasak sama orang tua di kampung. Nah mungkin di sini teman-teman yang perantauan mungkin sama ya, kalau lagi kangen sama orang tua pasti di rumah masak masakan yang biasa dimasak sama orang tua. Terima kasih ya teman-teman udah datang ke channel aku, udah nyaksin video aku sampai akhir. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Maaf kalau ada salah kata ya teman-teman. Ambil baiknya dan buruknya dibuang jauh-jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.